Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya Islam ke Spanyol memiliki sejarah yang menarik dan signifikan. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara dan berhasil menaklukkan hampir seluruh Spanyol dalam waktu yang singkat. Penaklukan ini merupakan bagian dari perluasan kekhalifahan Umayyah dari Damaskus. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan penaklukan Islam di Spanyol. Yang pertama, kelemahan Visigoth. Spanyol pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigoth yang mengalami konflik internal dan kelemahan. Hal ini memudahkan pasukan Muslim untuk mengambil alih wilayah dengan relatif mudah. Yang kedua, penerimaan sebagian penduduk. Beberapa kelompok Kristen dan Yahudi menyambut kedatangan pasukan Muslim dikarenakan mereka merasa tertindas oleh pemerintahan Visigoth yang otoriter. Melihat Muslim sebagai pemberi keadilan dan toleransi agama yang lebih besar. Yang ketiga, keahlian militer dan strategi. Pasukan Muslim memiliki keahlian militer yang tinggi dan strategi yang efektif. Mereka menggunakan kuda, teknik peperangan bergerak cepat, serta mendapatkan dukungan dari suku-suku Barbar di Afrika Utara. Setelah penaklukan Spanyol, Islam dikenal sebagai Al-Andalus, yang menjadi pusat peradaban dan kegiatan intelektual yang penting di Eropa Barat selama berabad-abad. Para pemimpin Muslim yang membangun kota-kota megah seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada, yang menjadi pusat seni, arsitektur, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Selama berabad-abad, Al-Andalus menjadi contoh toleransi agama yang jarang terjadi pada saat itu. Muslim, Yahudi, dan Kristen juga hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya dan pengetahuan dari dunia Islam seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat diperkenalkan dan dikembangkan di Spanyol. Namun, pada abad ke-13, Reconquista dimulai, yaitu upaya penguasaan Kristen untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh Muslim. Proses ini berlangsung selama berabad-abad dan berakhir pada tahun 1492 ketika Granada, wilayah terakhir yang dikuasai Muslim di Spanyol, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Khalifah peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol juga dikenal sebagai Al-Andalus. Dikembangkan oleh sejumlah khalifah yang memimpin wilayah tersebut. Khalifah-khalifah ini memiliki peran penting dalam membangun peradaban yang maju dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan juga pemikiran intelektual di Spanyol. Berikut adalah beberapa khalifah yang berperan signifikan dalam peradaban Islam di Spanyol. Yang pertama, Abdurrahman I. Abdurrahman I adalah pendiri kekhalifahan Umayyah di Al-Andalus. Ia memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Abbasiyah di Timur Tengah dan berhasil membangun kekuasaan yang kuat di Spanyol. Abdurrahman I juga melanjutkan pembangunan Cordoba sebagai ibu kota dan pusat kebudayaan. Ia juga memulai membangun Masjid Cordoba yang menjadi salah satu keajaiban arsitektur Islam. Yang kedua, Abdurrahman III. Abdurrahman III adalah khalifah yang paling berpengaruh di Al-Andalus. Ia berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah dan memperkuat kekhalifahan. Selama masa pemerintahannya, Cordoba mencapai puncak kemakmurannya. Ia juga mendorong perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan perpustakaan. Abdurrahman III membangun Madinat Al-Zahra sebagai kompleks istana megah di luar Cordoba. Yang ketiga, Al-Hakam II.
Al-Hakam II adalah putra dari Abdurrahman III dan menggantikannya sebagai khalifah. Ia meneruskan kebijakan ayahnya dalam memajukan peradaban di Al-Andalus. Al-Hakam II merupakan seorang peminat seni dan ilmu pengetahuan, serta memperluas perpustakaan di Cordoba menjadi salah satu yang terbesar di dunia Islam pada saat itu. Yang keempat, Al-Mansur. Al-Mansur juga dikenal sebagai Al-Mansur adalah wazir yang sangat berpengaruh di Al-Andalus. Ia memiliki kekuasaan yang besar di belakang tahta dan mengambil alih kendali pemerintahan pada masa-masa terakhir kekhalifahan Cordoba. Al-Mansur memimpin serangkaian kampanye militer yang berhasil, tetapi juga meningkatkan ketegangan internal di antara Muslim di Spanyol. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Spanyol yang dikenal sebagai Al-Andalus mengalami kemajuan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan ini meliputi bidang seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, pendidikan, pertanian, teknologi, dan kehidupan sosial. Yang pertama adalah seni dan arsitektur. Salah satu pencapaian yang paling mengesankan dari peradaban Islam di Spanyol adalah arsitektur yang megah dan inovatif. Contohnya adalah Masjid Cordoba dengan desain yang interior yang menampilkan hutan pilar marmer yang indah. Alhambra di Granada menjadi simbol keindahan seni dan arsitektur Islam dengan taman-tamannya yang mempesona dan dekorasi yang rumit. Seni kaligrafi, kerajinan tangan, dan seni ukir juga berkembang pesat. Ilmu pengetahuan dan pemikiran. Al-Andalus menjadi pusat intelektual yang penting pada masa itu. Ilmu pengetahuan terutama dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat. Karya-karya klasik Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut. Tokoh-tokoh seperti Averroes, Ibnu Rus, dan Ibnu Arabi menjadi figur terkenal dalam pemikiran intelektual pada masa itu. Yang ketiga ialah pendidikan. Al-Andalus memiliki sistem pendidikan yang maju. Madrasah didirikan sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran pengetahuan. Pendidikan di Al-Andalus meliputi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu agama, sastra, sejarah, matematika, dan kedokteran. Banyak perpustakaan besar dibangun di kota-kota seperti Cordoba dan Granada, yang menjadi tempat penelitian dan penyimpangan ribuan naskah. Pertanian dan irigasi. Kemajuan dalam pertanian dan irigasi juga terjadi di Al-Andalus. Sistem irigasi yang maju diperkenalkan, termasuk penggunaan sumur-sumur dan teknik pengairan yang canggih. Yang kelima ialah teknologi. Al-Andalus membuat kemajuan penting dalam berbagai bidang teknologi. Mereka mengembangkan teknik membuat kertas, teknik pembuatan kaca yang rumit, dan kemajuan dalam manufaktur keramik. Yang keenam adalah kebebasan beragama dan multikulturalisme. Salah satu aspek paling menonjol dari Al-Andalus adalah toleransi agama dan kehidupan multikultural yang ada di sana. Muslim, Yahudi, Kristen hidup berdampingan secara relatif. Kemunduran hingga kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah Reconquista. Faktor utama yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di Spanyol adalah Reconquista, yaitu proses penaklukan kembali wilayah-wilayah Muslim oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Reconquista dimulai pada abad ke-8 dan berlangsung selama berabad-abad. Kerajaan Kristen seperti Kerajaan Asturias, Kerajaan Castilla, dan Kerajaan Aragon secara bertahap merebut kembali wilayah-wilayah Muslim. Perlahan-lahan, wilayah kekuasaan Muslim di Spanyol menyusut hingga akhir Alhambra. Terakhir kota Muslim yang tersisa jatuh pada tahun 1492. Yang kedua ialah perpecahan dan pertikaian internal. Selain serangan dari luar, pertikaian internal juga melemahkan peradaban Islam di Spanyol. Konflik antara faksi-faksi Muslim sendiri, seperti pertikaian antara Bani Umayyah dan Bani Abbas, memperlemah persatuan mereka dalam menghadapi Reconquista. Pertentangan dan perebutan kekuasaan di antara para penguasa Muslim juga berkontribusi pada kelemahan mereka. Yang ketiga, pengaruh politik luar. Campur tangan politik dari luar juga mempengaruhi kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Pada abad ke-13, invasi bangsa-bangsa Kristen seperti Mongol dan pasukan Kristen dari utara Eropa seperti Raja Alfonso dan Castilla menyebabkan keruntuhan kerajaan Muslim seperti Taifah
dan perpecahan penaklukan wilayah-wilayah Muslim. Yang keempat ialah konferensi dan pengusiran Muslim dan Yahudi. Setelah Reconquista, kerajaan-kerajaan Kristen menerapkan kebijakan konferensi atau pengusiran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di Spanyol. Misalnya, pada tahun 1492, Dekret Alhambra dikeluarkan yang menyatakan bahwa orang-orang Muslim dan Yahudi harus memilih antara konversi ke agama Kristen, pengusiran atau dihukum. Kebijakan ini menyebabkan banyak Muslim meninggalkan Spanyol atau berpindah agama sehingga mengurangi kehadiran dan pengaruh Islam di wilayah tersebut. Yang kelima ialah penindasan budaya Islam. Setelah Reconquista, kebudayaan dan warisan Islam di Spanyol mengalami penindasan. Banyak masjid diubah menjadi gereja dan karya-karya seni Islam dihancurkan atau dibuat sesuai dengan gaya Kristen. Hal ini berdampak pada kehilangan identitas, budaya, dan intelektual Islam di Spanyol. Yang keenam ialah kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Namun, warisan dan pengaruh Islam di Spanyol tetap terlihat dalam peninggalan arsitektur, seni, dan literatur yang bertahan hingga saat ini.